Kita belajar agama Islam ini seperti berjalan di tepi pantai. Manakala kita berjalan di tepi pantai, mulai masuk ke laut, mata kaki kita tenggelam, kita rasa lebih tinggi, laut itu tak dalam. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut kita, kita mulai merasa kita lebih tinggi, laut tak dalam. Mana sampai dia ke pusat kita mulai berpikir, nampaknya laut ni agak dalam. Sampai agak ke tengah, barulah kita sedar, sebenarnya kita tak ada apa-apanya, laut menenggelamkan kita. Dulu, masa di pondok, masa belajar, itu memegang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bukan main angkuh sombongnya. Sebelah kiri Bulughul Maram, sebelah kanan Subulus Salam. Masya Allah. Tapi manakala sampai ke Kaherah, tengok kitab di rumah kawan, apa ni? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 1 meter. Oh, aku pun baru tengok sekarang. Dulu bukan main bangganya manakala membawa kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi manakala sampai kita tengok kitab besar At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Sebenarnya kita mesti banyak membaca, barulah kita sedar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kenapa Imam Bukhari itu tawaduk? Rupanya Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Cuba kita hitung kira guru kita mula tadika hingga PhD. Rasa-rasanya saya dah hitung-hitung tak sampai 200. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita ni tiada apa-apa. Cuba baca kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. 3.500 guru daripada Sahibul Mu'jam At-Tabrani. Oleh sebab itu maka bandingkan pula dengan Imam Syafi'i, belajar di Makkah, belajar di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. Berapa hafazan hadisnya? Kata dia sendiri mengaku 600,000 hadis. Orang yang sampai ke makam Al-Hafiz, apa kata Imam Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alf hadis, law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Aku hafal 200.000 hadis. Kalau aku dapat lebih daripada itu, maka aku pun akan hafaz juga. Lalu kita di mana dibandingkan dengan mereka? Hadis kita hanya ada ketika laptop dibuka, laptop tutup, hadis pun hilang. Maka semakin banyak kita kenali ulama, semakin banyak kita tengok kitab, semakin kita tak punya apa-apa, semakin kita merasa tak ada apa-apa. Lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Lebih baik merasa jahil di tengah ulama daripada merasa alim di tengah orang yang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan illa ghalabani. Setiap aku berdebat dengan orang alim, pasti aku menang, dia kalah. Tapi setiap aku berdebat dengan orang jahil, pastilah dia menang, aku yang kalah. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan, haddatsani fulan, akhbarani fulan. Bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang petenteng, sok jago, sok hebat, gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga, padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan jauh. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hak.